Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Agustin dari kelas reguler manajemen H. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara -1 sampai dengan 1. Lalu di sini ada regresi. Regresi yaitu salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Lalu ada koefisien determinasi, merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini saya sudah membuat tabel kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Kita akan menghitung yang A, yaitu korelasi X1Y dan regresi X1Y. Di sini sudah ada data-datanya, yaitu kualitas pelayanan pramuniaga dengan simbol X1 dan jumlah pembeli dengan simbol Y. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan dulu tingkat keeratan korelasi. Di sini ada interval koefisien dan tingkat keeratan korelasi. Interval koefisien 0,00 sampai dengan 0,19, tingkat keeratan korelasinya sangat lemah. 0,20 sampai 0,39 lemah, 0,40 sampai 0,70 kuat, 0,71 sampai 0,90 sangat kuat, 0,91 sampai 0,99 sangat kuat sekali. Lalu satu tingkat keeratan korelasinya yaitu sempurna. Langsung saja kita akan menghitung kualitas pelayanan pramuniaga, yaitu kita akan menghitung korelasi dan regresinya. Baik, pertama-tama di sini kita akan menghitung dulu jumlah dan rata-rata. Untuk jumlah kita blok. Lalu kita klik auto sum. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk rata-rata sama dengan average kurung buka, kita blok, sampai sini, kurung tutup, kita enter. Ini hasilnya. Lalu kita tarik saja ke samping seperti ini. Lalu kita akan mulai. Kita pertama-tama harus men-setting dulu, yaitu klik ini customize quick access toolbar, lalu kita ke more comments, nah kita klik add-ins, ini add-ins, lalu ada analisis toolpath ini,
Lalu kita go. Nah, kita klik analisis toolpath dan analisis toolpath VBA. Lalu oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita masuk ke menu data. Lalu di sini tertera data analisis. Langsung kita klik saja. Lalu kita pilih yang correlation atau korelasi. Oke. Kita input rank. Ini kita blok aja. Ini. Lalu kita checklist labels in first row. Lalu kita klik output rank. Output ranknya kita akan simpan di mana? Kita akan tampilkan di sini. Nah, lalu klik OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Kita perluas. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Didapat hasil 0,403 sekian. Dan hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramudiaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403 dan berdasarkan tabel keeratan menunjukkan hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Lanjut, kita akan menghitung hasil perhitungan pengaruh X1 terhadap Y. Oke, kita masuk ke data analisis lagi. Di sini kita pilih regression atau regresi. Oke. Lalu input Y rank. Y rank adalah ini. Kita input sampai sini. Lalu X rank yaitu kualitas pelayanan pramuniaga sampai sini. Kita klik yang label. Lalu untuk output ranknya kita akan tampilkan di sini. Lalu kita oke. Nah, ini sudah ada hasilnya. Langsung bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Lalu kita akan lanjut untuk menghitung ke jumlah pengunjung. Nah, ini yang bagian B, korelasi X2Y dan regresi X2Y. Oke, kita sama ke data analisis. Lalu kita klik correlation, lalu oke. Setelah itu kita input rank. Input rank dari sini. Oh, sebentar. Kita jumlahkan dulu. Nah, ininya. Oke. Kita blok. Kita auto sum
Setelah itu kita rata-rata, kita hitung menggunakan average. Lalu kita blok. Kita enter, lalu kita geser. Nah, setelah ini baru kita akan masuk ke analisis data, ke menu data, lalu data analisis, klik korelasi, oke. Nah, ininya kita blok sampai sini. Lalu ini jangan lupa diklik ya. Untuk output ranknya saya akan mengambil di sini, lalu kita klik OK, dan sudah ada hasilnya. Kita perlebar seperti ini. Didapat hasil 0,787. Nah, hasil perhitungan korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,787. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara pengunjung dengan jumlah pembeli. Antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Lanjut, kita akan menghitung perhitungan pengaruh X2 terhadap Y. Oke, kita ke data analisis, kita klik regression. Oke. Untuk input Y rank, kita blok masukkan yang ini, yaitu jumlah pembeli. Seperti ini. Lalu untuk input X rank-nya jumlah pengunjung. Yang ini X2. Kita klik labelnya udah ya. Lalu kita masukkan output rank-nya di sini. Lalu klik OK. Sudah ada. Dan inilah hasilnya. Sudah sangat-sangat jelas. Bisa kita perbesar. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah itu kita akan lanjut menghitung X1 dan X2, yaitu bagian C. Korelasi X1 X2 dan regresi X1 X2. Ini adalah kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Kita jumlahkan terlebih dahulu, kita blok. Lalu klik auto sum. Masuk ke menu home. Nah, seperti ini. Lalu kita hitung rata-ratanya menggunakan rumus average. Lalu kita blok dari atas. Nah, sampai sini. Kurung tutup, lalu enter. Lalu kita geser saja. Seperti ini. Setelah itu kita akan mulai untuk menghitung korelasi dan regresinya. Ke menu data, data analisis, lalu di sini ada correlation, kita klik OK. Lalu ini input rank. Untuk input ranknya kita masukkan yang ini, kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung. Sampai sini. Label invoice row-nya jangan lupa di checklist. Lalu output rank-nya kita masukkan yang ini,
lalu klik OK. Dan inilah hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Didapat hasil 0,181. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung, yaitu sebesar 0,181. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan tingkat hubungan yang sangat lemah, yaitu antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung. Lalu kita akan lanjut untuk menghitung regresi. Kita masuk ke data analisis, lalu klik regression, oke. Lalu kita masukkan input Y-rank, yaitu yang ini. Di sini. Lalu kita masukkan input X-rank, yaitu yang ini. Kita blok seperti ini. Jangan lupa labelsnya di checklist, dan output ranknya adalah yang ini. Setelah itu kita klik OK, dan akan terdapat hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita coba perluas lagi. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Di sini kita sudah dapat menghitung korelasi dan regresinya. Ini hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.